Cek. Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi. Semuanya sehat? Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Tiba saatnya kita pada pagi hari ini kita mau berkumpul bersama-sama. Kita sudah ada di penghujung tahun di mana kita mendekati kelahiran Tuhan kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita mau bersama-sama mengucap syukur atas anugerahnya yang terlalu besar dalam kehidupan kita. Kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, Engkau turun untuk kami Yesus. Kami yang berdosa mendapatkan anugerah terbesar dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersatu memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami pada pagi hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah siap untuk memuliakan nama-Mu. Setiap orang yang siap untuk menyembah Tuhan berkata, amin. Puji nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama, menyapa samping kanan kirinya. Katakan Tuhan itu baik, Tuhan Yesus baik. Mari kita rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan.
punya Tuhan yang perkasa, amin. Kita mau sama-sama serukan namanya. Engkau terlebih indah di dalam hidup kami Tuhan. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, kuasa serukan Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, ya Tuhan yang setia. Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Say, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat. Jemaat katakan, Yesusku, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia. Amin. Yesusku, tak terpenuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat. Sama-sama lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Yesusku, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia pihakku. Tak terpenuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Oh, oh. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, besar kuasa-Mu Tuhan, Kau sungguh Allah kami yang dahsyat. Kami mau datang, kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersama-sama masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama serukan nama-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Masuk ke hadirat-Mu Tuhan. dengan
korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
setiap kami menyembahmu Yesus. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan, kami mau muliakan nama-Mu. Hanya bagimu keinginan kami hanya untuk menyembahmu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan. Sebab tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Tanpamu kami bukan siapa-siapa Yesus. Tanpamu kami tidak bisa berjalan Tuhan. Tanpamu kami tidak mampu Tuhan. Bila Engkau tidak beserta kami, kami bukan siapa-siapa Yesus. Oh Tuhan Yesus, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Ini keinginan hati kami Tuhan. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan,
berjalanlah denganku. Dipersilakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dalam hadirat Tuhan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pujian demi pujian sudah kami naikkan kepada Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang menaikkan pujian dengan segenap hati kami, karena kami bersyukur kepada Tuhan. Dan di akhir pujian ini, doa kami di hadapan Tuhan, kami tidak mau berjalan tanpa pertolongan Tuhan, tanpa tuntunan tangan Tuhan. Berkati kami, tuntun kami Tuhan, sehingga langkah-langkah kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Pagi hari ini berbicaralah bagi kami, sehingga kami mengerti lebih lanjut akan apa yang Tuhan mau bagi setiap kami. Berbicaralah bagi kami, bagi hamba-Mu yang penuh dengan kesederhanaan dan kelemahan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjelaskan firman Tuhan yang kudus, yang suci, yang mulia ini. Biarlah Engkau genggam erat di dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan bersama berkata, amin. Silakan duduk Pak Untung ya. Pada hadi ya. Shalom, semuanya boleh angkat tangan yang sehat, yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Bapak Ibu siap Natalan? Pertanyaannya langsung ya. Siap Natalan? Ya harus sehat ya, supaya kita Natalan dengan penuh semangat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya ingin membahas satu hal yang penting sebelum kita merayakan Natal. Sebab banyak sekali terjadi yang namanya distorsi atau pembiasan arti Natal di tahun-tahun ini, atau mulai ke sini esensi Natal sudah mulai bergeser. Ada begitu banyak orang sudah mulai memikirkan kalau Natal itu pesta, gitu ya. Pesta apalah gitu ya, pokoknya wah besar-besaran, ada banyak hal yang dilakukan. Tapi bersyukur juga 2 tahun ini kita Natalan dan penuh dengan kesederhanaan di Indonesia secara khusus yang kita amati, karena di dalam masa pandemi ada pembatasan-pembatasan, dan kita bersyukur tahun ini yang awalnya ada pembatasan, puji Tuhan dibatalkan pembatasannya. Artinya Bapak Ibu makin semangat untuk Natalan, kita tetap prokes ya, tetap menjalankan ini, tetapi dengan makna yang benar. Satu isu atau satu pembicaraan yang sering kali kita dengar dari orang-orang yang bukan Kristen mengatakan, loh Yesus itu kan manusia, kok dituhankan? Itu tidak betul katanya. Artinya itu nggak benar, seorang manusia ketika kita mempertuhankan manusia itu dosa, betul ya? Saya juga setuju. Kita semua juga setuju bahwa kita nggak boleh mempertuhankan manusia. Tetapi sisi ini terus digembar-gemborkan bahwa orang Kristen itu musyrik. Karena apa? Manusia kok disembah. Yesus itu manusia kok disembah. Yesus itu manusia kok dianggap Allah. Kok dianggap Allah bagi mereka. Bapak Ibu, sudut pandang kita memang berbeda. Percuma kita membalas mereka, kita membalas dengan dialog, karena ujung-ujungnya mereka tetap mau dengar apa yang kita sampaikan. Tetapi pagi hari ini betapa pentingnya ketika kita orang Kristen sendiri mengerti, memahami kenapa toh Yesus sampai lahir ke dunia, begitu ya Bapak Ibu ya. Bukan lagi membicarakan Natal. Oh berarti ada baju baru, ada sepatu baru. Kesempatan ibu-ibu beberapa tahun yang lalu ada seragam baru paduan suara. Tahun-tahun ini tidak ada seragam baru. Mulai mikir, aduh Natal sepi ya tanpa seragam baru. Kita kembali ada berbagai macam pernik-pernik yang mulai menggeser makna Natal. Tetapi pagi hari ini beberapa nats yang akan kita baca akan menolong setiap kita. Kenapa Yesus lahir ke dunia? Apa sih maknanya? Itu jauh lebih penting dari soal makan dan minum, amin. Karena setiap hari Bapak Ibu makan dan minum bukan? Jadi nggak harus tunggu Natal kan makan minumnya. Tante nih kerdusannya, loh memangnya Natal ora kerdusan? Bapak Ibu tinggal beli kerdus di Blok K itu murah loh. Kenapa harus tunggu Natal? Spesial di dalam ibadah Natal bukan kerdusannya.
Tetapi firman Tuhan, esensi Natal yang selalu dan selalu dan selalu harus kita ingat benar-benar, supaya sebagai pengikut Kristus kita nggak salah memaknai Natal. Betul ya? Ini yang kita pelajari bersama-sama. Yuk kita lihat satu nats yang akan menolong kita. Bapak Ibu boleh baca? Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 5-7 berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia itu Allah, tetapi dia nggak mempertahankan kealahannya. Perhatikan langkah berikutnya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu, ini kasih betapa luar biasanya Allah kita. Ini menjawab tuduhan bahwa Tuhan itu manusia yang dipertuhankan. Tidak. Memang salah dan dosa jika kita mempertuhankan manusia. Kalau kita memandang dari Yesus adalah manusia, bukan Tuhan. Tapi perhatikan nats ini menjelaskan bahwa memang manusia nggak bisa jadi Tuhan, setuju? Tetapi kalau Tuhan jadi manusia bisa? Bisa. Ini yang dikatakan Allah kita tidak menganggap kesetaraan Allah itu. Dia Allah. Tapi tidak menganggapnya sebagai hal yang harus dipertahankan untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Sehingga dia mengosongkan dirinya. Kata mengosongkan dirinya tidak mudah loh Bapak Ibu. Saya gambarkan hal sederhana. Kalau Bapak Ibu sudah biasa hidup mewah, biasa hidup nyaman, tiba-tiba harus gak nyaman. Dulu ada acara yang namanya tukar nasib. Orang kaya tukar nasib dengan orang miskin. Orangnya miskin senang sekali ya. Wah senang sekali renang setiap jam renang karena ada kolam renang di sana. Sedangkan orang yang kaya agak bingung dia. Rumahnya gede gitu ya. Memerlukan perjuangan yang keras untuk orang yang namanya mengosongkan dirinya. Tetapi itu dilakukan Tuhan karena dia mengasihi Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan menjadi manusia, itu membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Kalau dia nggak berkuasa, dia nggak bisa jadi manusia. Justru ketika orang berkata, masa manusia? Allah menjadi manusia, itu membuktikan bahwa Allah yang kita sembah Allah maha kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nggak ada yang mustahil namanya Allah maha kuasa. Konsep maha kuasa ini loh yang perlu kita pegang, yang perlu kita pahami. Kalau dia berkuasa, apa sulitnya jadi manusia? Sehingga tuduhan itu sama sekali gak berarti ketika kita memandang dalil dari firman Tuhan yang berkata demikian. Mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang kita perlu perhatikan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Artinya kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini bukan sesuatu yang mendadak. Ujuk-ujuk Tuhan punya ide dari surga, tak nilai manusia, tak turun di dunia. Malaikat tolong siapkan prosedur, hari ini aku akan turun seperti Pak Jokowi yang suka dadaan. Tidak. Kalau Pak Jokowi nggak apa-apa lah, itu memang presiden kita. Tetapi untuk Yesus Kristus yang punya plan yang luar biasa bagi dunia ini, dia nggak datang dengan mendadak. Ini membantah juga bahwa ungkapan-ungkapan, bantahan-bantahan terhadap Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Kelahirannya sudah dinubuatkan sebelumnya, ada master plan. Nabi-nabi sudah menubuatkannya. Perhatikan. Yesaya pasal yang ke-7. Ayat yang ke-14 dan 9 ayat 5. Salah satu natsnya berkata demikian. Yuk kita baca sama-sama supaya kita hangat tentang namanya Natal kita. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia
Immanuel. Zaman Yesaya ratusan tahun yang lalu sebelum Yesus lahir. Rupanya pengharapan akan keselamatan itu sudah disediakan. Dan detail bahwa yang akan sana ya, seorang perempuan muda, dalam bahasa lain seorang perawan diterjemahkan dalam Matius. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan itu digenapi di dalam perjanjian baru. Artinya, kalau Tuhan sudah berfirman, Dia tidak akan pernah melupakannya. Kalau Tuhan sudah berfirman, pasti Dia akan genapi. Kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini ada prolognya dulu dalam perjanjian lama. Ada pengharapan-pengharapan. Walaupun realisasinya lama menurut orang-orang Israel ketika di zaman pembuangan. Kamu bertobat. Kalau kamu bertobat, ada pengharapan. Ada seorang yang akan menyelamatkan dunia ini, namanya Immanuel. Sampai orang-orang di pembuangan itu sudah mati, Immanuelnya belum lahir. Tetapi ketika seseorang yang berharap akan Immanuel yang akan datang itu, dia diselamatkan. Itu kerennya Allah kita. Bagi kita hari ini yang tidak pernah melihat Yesus kecuali di film atau gambar-gambar. Iman kita hari ini percaya bahwa Yesus yang telah mati itu yang belum pernah kita lihat, itulah yang menyelamatkan kita. Kita dihisapkan pada satu center, pada satu titik, yaitu karya salib Kristus. Orang-orang yang belum tahu Yesus, Yesus belum lahir, ke zaman pembuangan, zaman perjanjian lama, belum pernah melihat Kristus. Orang yang percaya akan pengharapan kepada Immanuel, dia diselamatkan oleh salib Kristus itu. Ini loh kerennya keselamatan dalam Kristus itu. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau Yesus lahir, itu bukan semata-mata dia pengen datang ke dunia. Tidak. Tetapi ada makna, ada tujuan tertentu yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nabi yang kedua, Mika 5 ayat 1. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Perhatikan nubuatannya. Seorang yang akan menyelamatkan manusia itu ada di Bethlehem. Bethlehem Efrata itu memang kota paling kecil kalau kita lihat di peta. Ketika kita melihat bahwa yang namanya Maria mengandung, kemudian dia ditolak-tolak, kok kenapa dia nggak pergi keluar kota? Ke kota lain lah, di sini ditolak aku. Tapi perhatikan, atas rencana Tuhan, atas penentuan Tuhan, Yesus harus ada di Bethlehem Efrata. Bapak Ibu dikasih supaya apa? Genap apa yang dinubuatkan. Artinya, secara penerapan praktis, Bapak Ibu mari kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Karena apa? Kalau dia berfirman, apapun yang dijanjikan bagi kita dalam firman Tuhan, Tuhan pasti menggenapinya. Mungkin hari ini engkau belum sepertinya tidak punya harapan. Tetaplah berharap kepada Tuhan yang berfirman kepada kita. Dan dia pasti akan menggenapinya bagi kita. Jadi jangan ada orang-orang percaya yang lokro, putus asa, akhirnya kepahitan. Karena apa? Aku sudah berdoa kok, aku dengar firman Tuhan akan buka jalan, tapi gak dibuka-buka. Tak metu erak ning gereja. Salah. Kita harus tetap beriman, apapun yang terjadi saya percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Karena Tuhan kalau sudah berfirman pasti digenapi. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu kita belajar. Yang berikutnya, kelahiran Yesus itu sudah diberitakan oleh para malaikat. Ini natsnya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi mempertimbangkan maksud itu, Yusuf ya, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang akan di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pertanyaannya, ada enggak
tokoh-tokoh agama, nabi-nabi selain Yesus yang kelahirannya malaikat sing ngandani. Atau nabi-nabi yang lain yang menyampaikan bahwa besok akan lahir seorang yang bernama siapa? Santoso. Enggak ada. Hanya Yesus yang kelahirannya dinubuatkan nabi-nabi dan malaikat itu cawe-cawe untuk mengabarkannya. Kalau bukan Allah yang Maha Kuasa jadi manusia, dia nggak berkuasa memerintah malaikat-malaikat untuk ngomong kepada Yusuf dan Maria, betul ya? Siapa yang berkuasa memerintah malaikat-malaikat kalau bukan Tuhan? Nggak bisa. Orang pintar nggak bisa. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Sebab saya mau katakan begini, malaikat hanya mengerjakan apa yang Allah perintahkan saja. Tugasnya dia hanya utusan, ya, memberikan apa yang Tuhan perintahkan, dia akan memberitakan seperti yang Tuhan mau. Jadi manusia tidak ada yang bisa memerintahkan malaikat. Kalau Yesus lahir, malaikat sampai turut campur tangan. Itu berarti Allah yang lahir ke dunia itu benar adanya. Bukan hanya Allah, bukan hanya malaikat Bapak Ibu. Perhatikan ketika kita dalam Natal-Natal kita selalu melihat ada banyak tanda-tanda. Contohnya alam pun memberikan insight bahwa ada raja yang mau lahir. Contohnya apa? Bintang. Betul ya? Ada bintang yang menuntun orang Majus kepada titik di mana bayi itu lahir. Loh, siapa atau sekarang yang bisa mengarahkan bintang kalau bukan Tuhan? Orang seistimewa apa Tuhan Yesus? Apakah hanya bayi mungil yang ganteng dan bagus? Tidak. Karena bayi yang lahir ketika itu adalah juru selamat manusia. Oleh karena itu kedatangannya didahului oleh para nabi yang menubuatkan. Dan malaikat pun memberitahukannya kepada manusia. Bahkan ketika malaikat memberitahukan gembala-gembala di padang gurun. Di padang rumput. Malaikat dulu sebelum Yesus lahir menyampaikan bahwa ada yang lahir. Bapak Ibu dikasih Tuhan, lihat bersama-sama betapa hebatnya Allah kita. Lukas ini menyampaikan seperti ini kepada Maria, tadi kepada Yusuf. Malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut Maria, karena Allah telah memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Dengarlah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Yesus. Malaikat ikut campur tangan. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba kita perhatikan, di mana ada tokoh-tokoh agama yang kelahirannya seperti ini. Kalau ada mungkin itu sebuah karangan, dibuat-buat ben ketok aneh, wah. Tetapi dalil dalam kitabnya tidak ada. Firman Tuhan menjelaskan dengan gamblang bahwa Yesus dinubuatkan. Ada satu tokoh yang lain menceritakan, mencoba menelisik bahwa di dalam Alkitab juga menubuatkan nabi mereka yang akan menjadi nabi berikutnya. Tetapi tidak pernah ada konteks yang tepat untuk menceritakan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang dinubuatkan dalam firman Tuhan untuk menyelamatkan dunia hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi saya mau katakan sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, imanmu sudah benar. Amin. Engkau di jalan yang benar, jangan bergeser karena persoalan. Persoalan itu tetap ada, Bu. Pindah agama ya ada persoalan. Di kekristenan ada persoalan, tapi bedanya adalah ada harapan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Tidak pernah meninggalkan kita. Engkau menangis, meneteskan air mata, Tuhan ada di sana. Ini bedanya. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita belajar memaknai Natal ini akan kelahiran Kristus. Supaya kita paham. Sekarang yang kita lihat bersama-sama. Maksud kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Kita perhatikan yang pertama. Yesus datang ke dunia untuk menebus manusia dari dosa. Amin. Bapak Ibu dan saya manusia berdosa, betul? Kalau Bapak Ibu nggak merasa berdosa, nggak perlu diselamatkan. Tetapi orang yang paling merasakan kasih karunia Tuhan adalah orang yang paling berdosa. Yaitu saya. Dan Bapak Ibu yang merasa saya saja ini dosa. Saya nggak pantas diselamatkan. Tetapi karena kasih karunia, Yesus turun ke dunia ini. Untuk manusia seperti saya dan Bapak Ibu yang berdosa. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kelima berkata demikian.
Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Amin. Yesus datang untuk menghapus segala dosa. Bapak, Ibu dan saya, kalau hitung dosa kita besar apa kecil? Mulai dari kita bisa membuat dosa, mulai dari kecil ditumpuk-tumpuk, gak akan bisa menghitung dosa kita. Ketika kita timbang dosa kita dengan perbuatan kita, aduh jomplang. Pasti kita masuk ke intipnya neraka tuh. Saking akeh dosane dhewe. Tapi perhatikan ini loh. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menghapus dosa kita. Amin. Ngomong di sebelahnya, dosamu dihapuskan. Gitu ya. Oh enggak iya. Oke. Dosa kita dihapuskan. Kenapa? Bapak, Ibu dan saya nggak bisa menghapus dosa kita sendiri. Perlu Yesus yang datang memikul dosa Bapak, Ibu dan saya. Supaya dosa kita dihapus. Allah itu maha kuasa. Tetapi satu hal yang tidak bisa Allah lakukan, yaitu mengingat dosa dan pelanggaran kita. Kalau bagian manusia itu paling senang mengingat dosa dan kesalahan orang lain. Tuhan paling gak suka, makanya dihapus. Mulai dari nol lagi ya, gitu ya. Mulai dari nol lagi ya, artinya apa? Kalau Tuhan mengampuni itu semuanya sempurna. Pengampunan Tuhan tanpa embel-embel. Gak diungkit-ungkit, ketika kita melayani Tuhan, lah wingi gak dosa, saya melayani Tuhan. Enggak, ketika kita sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dihapus dosa kita. Sekarang saatnya kita menyenangkan hati Tuhan. Enggak inget-inget dosa lagi. Karena Tuhan menghapus dosa kita dan di dalam dia tidak ada dosa lagi. Bapak Ibu bukan orang berdosa lagi loh dalam Yesus. Bapak Ibu orang-orang yang benar. Dibenarkan oleh kasih karunia Kristus. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Yesus Kristus. Yang kedua, apa sih maksud kedatangan Kristus di dunia ini? Untuk mendamaikan manusia dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 19, beginilah firman Tuhan. Sebab, perhatikan, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam, Hawa jatuh dalam dosa. Kita berdosa. Secara otomatis kita menjadi musuhnya Allah. Jangan berharap ketika kita menjadi musuh Allah terus kita dapat surga yang mulia. No. Tapi karena Kristus lahir ke dunia, dia memperdamaikan dunia yang berdosa ini dengan Allah. Kalau kita ngomong masalah konsep pendamaian ini, betapa saya merasa, wah Tuhan kau luar biasa. Bagi Tuhan, untuk dia turun ke dunia, meninggalkan kemuliaannya. Kalau dari pandangan kita itu sangat-sangat berat. Tetapi bagi pandangan Allah itu betapa mulianya manusia ciptaannya, yaitu Bapak, Ibu dan saya. Yang diselamatkan, didamaikan dengan Allah. Supaya apa? Firman Tuhan berkata supaya kita bisa menyebut dia ya Aba, ya Bapa. Allah dan manusia menjadi satu. Tidak ada lagi jurang pemisah. Karena sudah diperdamaikan. Kita damai dengan Allah, kita bukan musuhnya Tuhan lagi. Kita anak-anak Allah, amin. Kita sahabat-sahabatnya Allah. Apa yang Tuhan mau diberitakan kepada kita melalui firman-Nya. Itu karena kita sudah didamaikan. Pernyataan saya adalah jangan pernah jadi musuhnya Tuhan. Karena sangat berat bagi kita sebagai seorang manusia. Tapi puji Tuhan jangan pernah mengingat lagi pelanggaran-pelanggaran kita yang lalu. Karena Allah sudah tidak memperhitungkan pelanggaranmu. Amin. Bapak, Ibu dan saya ketika flashback kembali berapa banyak pelanggaran yang kita buat di hadapan Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Saya yakin kalau saya kasih 1 lembar HVS kurang. Tapi perhatikan, Allah yang penuh kasih itu menghapus. Dia mendamaikan kita lagi. Enggak ingat-ingat pelanggaran kita. Enggak ngungkit-ngungkit lagi. Enggak ingat-ingat, oh kamu pernah ini. Enggak. Dihapus, bersih, didamaikan.
Sehingga kita bukan lagi seteru Allah, tetapi sahabat-sahabatnya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini membuat kita harus semakin sukacita menikmati Natal karena saya didamaikan dengan Allah. Yang berikutnya, maksud kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia yaitu untuk memberikan teladan hidup bagi orang-orang yang percaya. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena perhatikan, Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Yesus Kristus turun ke dunia memberikan sebuah role model, patron, memberikan satu contoh teladan bahwa ketika kita orang-orang yang percaya, kita nggak boleh mengikuti yang lain kecuali fokus kita kepada Yesus. Makanya Rasul Paulus juga bilang, goal kehidupan kita adalah mengejar keserupaan dengan Kristus. Yesus Kristus menjadi teladan bagaimana dia hidup sebagai manusia sejati, 100%. Yesus pernah menderita, tapi perhatikan dalam penderitaannya dia tetap menjadi berkat. Ketika dia disalib, dianiaya, dia masih bisa berkata, ampunilah mereka. Bukankah banyak teladan ketika Yesus hidup di dunia ini yang bisa kita ikuti? Sehingga dalam kehidupan kita setiap hari, kalau kita bisa berbuat baik, patron kita, contoh kita hanyalah kepada Yesus yang teladan hidupnya. Sejak dia lahir sampai dia mati, menjadi teladan dalam kehidupan kita. Itu fungsi kenapa Yesus lahir ke dunia ini. Yang keempat, untuk menjadi imam besar. Ibrani pasal yang kedua ayat 17. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar. Perhatikan, yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Yesus Kristus lahir ke dunia untuk menjadi imam besar. Maksudnya apa sih Pak? Zaman dulu ketika orang mau minta ampun dosa-dosanya, tidak bisa langsung Bapak Ibu, harus melalui seorang imam. Nah, imam besar adalah imam yang paling dikhususkan untuk masuk ke dalam bait suci secara khusus, ruang maha kudus. Di sana enggak sembarang orang boleh masuk, hanya imam besar yang di sana. Tugas imam itu apa? Tugas imam adalah menyampaikan kepada Allah keluhan-keluhan atau doa-doa dari umat. Apa yang umat ingin sampaikan, pengampunan dosa, permohonan-permohonan diserahkan ke imam, kemudian imam menyampaikan kepada Tuhan. Gitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, perhatikan teladan ini menceritakan, mengindikasikan begini. Imam-imam besar ketika itu hanya menyampaikan saja, tulisan kabeh persoalanmu. Yuk, catat. Semua tak kumpulkan satu ember, saya masukkan ruang maha kudus, saya naikkan kepada Tuhan. Tuhan, ini masalah jemaatmu. Saya sampaikan. Tetapi imam besar dunia tidak turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang didoakan. Tetapi Yesus Kristus lahir ke dunia ini menjadi imam besar yang dikatakan di sana apa? Menaruh belas kasihan. Dia yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Ini loh Yesus Kristus yang kita sembah. Bapak Ibu, dia El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Tapi perhatikan, Allah yang Maha Besar itu loh, Allah yang masih sempat memperhatikan Bapak Ibu dan turut merasakan kesusahan Bapak Ibu sekalian. Gambarannya gampang. Bapak Ibu punya orang terkenal. Mungkin ada Pak Jokowi di Indonesia. Mungkin masyarakat menyampaikan, Pak, keluh kesahnya ini. Bapak Ibu mungkin punya suara yang mungkin gak bisa sampai ke sana. Kebanyakan masyarakat persoalannya ini, oke gini. Tetapi Pak Jokowi gak pernah tahu persoalan kita secara detail. Di rumah tangga kita dia gak tahu, di sekolah kita dia gak tahu, di pekerjaan kita ada problem apa, beliau gak tahu. Bapak Ibu, Allah itu Tuhan di atas segala Tuhan. Dia pemimpin di atas segala pemimpin. Dia yang empunya bumi ini dan dia yang empunya hidup kita. Karena kemahakuasaannya itulah, dia bukan hanya tahu segala sesuatu,
Dan dia bisa menjawab semua doa kita. Tapi perhatikan, bukan hanya masalah menjawab. Tetapi Tuhan ikut dan Tuhan mengenal. Tuhan tahu bagaimana perasaan-perasaan yang ada dalam hati kita ketika kita dalam pergumulan. Turut merasakan, ada empati yang luar biasa. Karena apa? Dia pernah jadi manusia. Dia nggak hanya otoritas dari Tuhan, tidak. Karena pernah merasakan jadi manusia. Oleh karena itu ketika kita berdoa, Bapak Ibu bergumul keras tentang pergumulan apapun, Sang Imam Besar Agung inilah yang mewakili kita, yang menjawab doa kita. Dan dia juga merasakan keluh kesah kita. Bapak Ibu menangis menderita, Yesus Kristus pernah menangis dan menderita. Bahkan lebih parah dari kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, bersyukur Yesus lahir di dunia ini. Ketika kau menangis gak ada orang yang tahu. Ada Imam Besar Agung itu yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Amin. Orang lain gak peduli dengan aku Pak. Ben ke. Yang pasti Tuhan peduli dengan saya. Itu penting. Jangan minta peduli dengan orang lain. Gak penting itu. Karena orang lain paling bisa hanya mendengarkan dan gak mau membantu kita. Tetapi Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini yang kita peringati. Dia mendengar keluh kesah kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dan dia menjawabnya tepat pada waktunya. Sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersyukur dia menjadi Imam Besar Agung kita. Yang berikutnya. Oh gak muncul ya nak. Nah. Untuk menghancurkan pekerjaan si jahat. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, perhatikan ya, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Dasarnya iblis itu memang pendosa. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Amin. Bapak Ibu, ayo jujur kepada kita. Berapa banyak dari antara kita yang pasti jatuhnya dalam siklus dosa. Sebagai manusia berdosa. Oh dosa, sadar, bertobat, nangis-nangis di gereja, buat komitmen baru. Ya Tuhan ampuni dosaku, aku akan hidup benar. Besok hidup benar. Gak sampai berapa hari jatuh dosa lagi. Oh kuat nih sebulan gak berdosa, nanti bulan berikutnya berdosa lagi, bertobat, wah mau Natalan tak bertobat sih. Gitu ya, ada siklus yang namanya tomat ya, Kristen tobat kumat ya. Terus begitu, akhirnya seperti apa? Kita gak bebas, kita terbelenggu dengan perbuatan iblis. Makanya orang yang selalu berbuat jahat, berbuat dosa dikatakan dari iblis. Bagaimana kita bisa bebas? Ketika kita memaknainya Yesus Kristus lahir ke dunia ini itu loh. Untuk mematahkan perbuatan-perbuatan iblis. Roh Korintus menjelaskan. Supaya apa? Kita punya kuasa atas dosa. Dosa gak berkuasa lagi atas kita. Kita menang terhadap dosa. Amin. Karena apa? Kita percaya kepada Yesus Kristus. Ini loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yesus Kristus lahir ke dunia. Untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Penerapan paling sederhana adalah Bapak Ibu dan saya tidak perlu takut akan pekerjaan iblis. Karena kita sudah menang. Firman Allah juga berkata roh yang di dalam kita jauh lebih besar dari apa yang di luar. Jadi anak-anak tidak ada yang boleh takut ketika malam-malam mau pipis. Terus bangunin orang tuanya. Nggak boleh ya. Tidak perlu takut, kenapa? Tuhan sudah mengalahkan iblis, amin. Di dalam terang ada Tuhan? Ya. Di dalam kegelapan ada Tuhan? Iya. Waktu siang hari ada Yesus? Ada. Waktu malam hari lampu mati ada Yesus? Ada. Artinya kita nggak perlu takut, kenapa? Semua pekerjaan iblis sudah dihancurkan. Amin. Sehingga kita percaya bahwa dalam terapan yang luar biasa setiap hari. Makanya orang-orang Kristen itu jarang sekali gampang ditakut-takutin. Dibandingkan orang-orang yang lain. Makanya banyak uji nyali itu orang Kristen gak boleh diikutin. Karena gak seru. Orang Kristen ikut uji nyali beberapa kali saya lihat gak seru. Nyanyi dalam nama Yesus terus gak kesurupan. Yang lain kesurupannya disorot ya kesurupan. Kan gitu ya. Kenapa? Bagi orang Kristen, orang yang percaya Yesus, kuasa iblis sudah dipatahkan. Amin.
Jadi aneh kalau Bapak Ibu ngaku orang Kristen, punya saudara sudah percaya Yesus tapi masih kesurupan. Halo, perlu ditanyakan lagi kesurupan benar apa tidak gitu ya. Perlu tanyakan kenapa? Yesus sudah menghancurkan pekerjaan si jahat. Kalau ada sekolah-sekolah Kristen yang sekolah-sekolah yang berapa waktu lalu ada kesurupan massal itu, biasanya kelas 3 SMA, kelas 3 SMP gitu. Kenapa? Mau mikir tes iso lulus apa ora gitu ya. Antara stres apa kesurupan itu tipis. Penampakannya hampir sama. Tetapi kalau kita lihat bersama-sama, prosentasenya berapa banyak? Enggak ada orang Kristen yang kesurupan kalau dia sudah percaya Yesus. Yang saya mau katakan sekali lagi, Bapak Ibu dan saya, makna kelahiran Yesus, kedatangan Yesus, mematahkan siklus dosa hidupmu. Engkau harusnya menang terhadap dosa. Kita enggak lagi dililit oleh dosa. Hukum kita hukum Kristus, bukan hukum dosa. Kita bukan hamba budak dosa, tapi kita hamba kebenaran. Amin. Inilah Yesus Kristus yang kita sembah. Yang berikutnya, ini sudah saya sampaikan tadi. Maksud kedatangan Yesus yaitu untuk menggenapi nubuatan. Dalam Matius tadi jelas diceritakan bahwa penggenapan dari Mesias, penggenapan dari Immanuel itu terjadi. Diceritakan oleh malaikat dan Yesuslah yang menggenapinya. Kemudian yang ketujuh, makna atau maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk memuliakan Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yohanes 17 ayat yang keempat, saya akan bacakan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Perhatikan, semua hal yang dilakukan Yesus, dari dia lahir sampai dia harus mati di Kalvari, bangkit dan naik ke surga, itu semuanya hanya satu tujuannya, yaitu untuk memuliakan Bapa. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Ini juga memberikan keteladanan bagi kita. Teladannya apa? Bapak, Ibu dan saya, apapun rencana kita, apapun rancangan kita dalam hidup kita, dalam studi kita, dalam keluarga kita, masa depan kita, harusnya sama goalnya, yaitu memuliakan Allah Bapa. Tidak boleh hal yang lain. Ketika tujuan-tujuan kita disisipi obsesi pribadi, supaya orang memuja kita, kita sudah jatuh dalam dosa. Supaya pekerjaan kita diberkati, supaya hidup kita makin diberkati, Tuhan pengen lihat goal kita apa. Kalau engkau sudah diberkati, memuliakan Tuhan apa enggak gitu loh ya. Oh Tuhan, aku butuh pekerjaan, dikasih pekerjaan, nanti kira-kira memuliakan Tuhan enggak? Hari Minggu digunakan untuk kerja, akhirnya enggak bisa ibadah, alasannya job saya makin banyak, repot. Berapa tahun kami coba mengajak seorang ibu ketika dia masih hidup untuk ayo Bu ibadah. Dia jualan matengan ya, masakan matengan di pagi hari. Ayolah break hari Minggu pagi. Wah nggak bisa Om ya, snack Minggu itu rame-ramenya. Banyak orang Minggu malas masak, malah pagi-pagi itu masak saya laku keras. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selalu menghindarikan alasan ini menguntungkan. Sedang membandingkan bahwa kalau saya ke gereja, saya kehilangan keuntungan. Saya tanya kepada anaknya, Mas, sehari berapa sih omsetnya? Bapak Ibu, dia bisa sampai omset 500 sampai 900 ribu. Banyak ya. Berarti minggu jauh lebih banyak. Tapi sekarang sudah punya apa? Sampai beliau meninggal, rumah saja enggak punya. Sampai beliau meninggal, tidak punya apa-apa. Lalu kemana semuanya yang dikejar? Kemana omset 1 juta atau 900 atau 500 ribu per hari itu? Yang dimana dia harus bangun jam 2 pagi, masak sampai siang habis, belanja lagi, hidupnya habis untuk hal pekerjaan. Sampai beliau meninggal. Tidak ada yang bisa dinikmati dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Penting sekali kita mengutamakan Tuhan. Sehingga ketika pekerjaan kita diberkati Tuhan, kita memuliakan Allah. Ketika tiba-tiba ada orang menawarkan kita sesuatu yang jauh dari apa yang kita duga, kita hanya bisa berkata, ini kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Oleh karena itu kembali,
goal tujuan hidup kita harus kita luruskan kembali. Kamu sekolah untuk apa sih? Untuk memuliakan Allah. Bukan sesok aku jadi dokter, wah jadi dokter kok ngene sugih. Enggak, goalnya apa? Kalau aku jadi sesuatu, aku harus bisa memuliakan Allah. Amin. Oh, saya akan sekolah hukum, nanti aku akan jadi hakim yang adil dan baik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ada tujuan-tujuan tertentu yang baik. Supaya apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau ada anak-anak muda tertarik dalam dunia politik, masuklah kalau itu memang panggilanmu. Tapi ingat, untuk memuliakan Allah. Jangan sampai ini bergeser dan engkau akhirnya memuliakan diri sendiri dan jatuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ketika dia turun ke dunia. Tujuan yang terakhir untuk memuliakan Bapa kita. Pertanyaannya adalah, apa tujuanmu hari ini? Bapak Ibu mau ikut ibadah Natal, kita akan memperingati Natal. Apa sih tujuan kita untuk memperingati Natal? Kembali kita refleksi diri kita masing-masing. Sudahkah hari-hari kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sudahkah hidup kita bawa untuk memuliakan nama Tuhan? Kita masak untuk memuliakan nama Tuhan. Anak-anak belajar untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika engkau punya goal yang baik, kok saya percaya ya, Tuhan itu akan tuntun langkah demi langkah. Tuhan pengen hari demi hari makin memuliakan Tuhan. Tambah berkat sedikit, tambah memuliakan Tuhan lagi. Oh, dikasih berkat akeh, memuliakan Tuhan lagi. Loh, Tuhan itu enggak ragu-ragu memberkati kita. Kayak berkat sidik peliterak karuan gitu loh ya. Dikasih ini enggak setia. Wah, kasih ini, walah eman-eman Tuhan. Wes kayak kesing liane. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun pemikiran kita, gunakan untuk memuliakan nama Bapa. Nanti engkau akan melihat jalan Tuhan terbuka dalam segala aspek hidupmu. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Ibu Gembala akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mana Bugem? Mana tuh? Di belakangnya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Saya rindu setiap kita merenungkan bagian firman Tuhan. Kita akan menghadapi Natal sebentar lagi. Yang Tuhan rindukan pagi hari ini adalah berbicara tentang hati kita. Respon hati kita terhadap Natal. Kalau ada kesalahan dalam motif-motif kita selama ini dalam Natal, hari ini yuk kita perbaiki bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Karena begitu Allah cinta manusia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup kekal.
anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Tuhan Yesus, setiap manusia di permukaan bumi ini memiliki persoalan dan pergumulannya masing-masing. Ada dari kami yang bergumul untuk kesehatan tubuh kami. Ada dari kami yang bergumul untuk kecukupan finansial kami. Ada dari kami yang sangat bergumul dengan karakter temperamen pasangan kami masing-masing. Ada dari kami yang bergumul untuk kesatuan di dalam keluarga kami. Ada dari kami yang bergumul untuk hal-hal yang lain yang itu besar dan berat bagi kami. Tetapi sesungguhnya di mata Allah, tidak ada persoalan yang lebih akut daripada masalah dosa. Tidak ada masalah di hadapan Allah yang begitu sangat mengkhawatirkan, persoalan yang itu sangat-sangat berat di mata Allah, yaitu dosa. Karena untuk segala persoalan yang lain, ada hikmat Tuhan yang diberikan kepada kami untuk bisa mengatasinya. Ada jalan keluar lain yang mungkin bisa kami tempuh. Tetapi untuk bebas dari kuasa dosa, sungguh ya Allah, firman-Mu berkata, tidak ada sesuatu pun yang dapat kami lakukan untuk membuat kami lepas dari kuasa dosa itu. Justru karena tidak ada apapun yang bisa kami lakukan untuk kami bisa bebas dari kuasa dosa. Engkau Allah yang bebas dari dosa itu. Engkau Allah yang tidak pernah mengenal dosa itu, datang ke dunia ini untuk melepaskan kami dari kuasa dosa yang sangat menjajah hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena kebenaran ini lagi-lagi meyakinkan kami bahwa Allah kami dalam Yesus Kristus ahli menghandle segala perkara yang kami tidak mampu untuk lakukan. Allah kami dalam Yesus Kristus adalah Allah yang ahli untuk membebaskan kami dari segala kesulitan yang kami tidak mampu untuk melepaskannya sendiri. Tuhan, betapa kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami yang tidak pernah mampu membebaskan diri dari dosa, justru Allah sendirilah yang mengambil tindakan untuk melepaskan kami dari kuasa dosa itu. Tuhan, kami menang bukan karena kami yang berjuang, tetapi Engkau. Kami bebas bukan karena kami, tetapi Engkau yang membebaskan kami. Dan kalau sampai pagi ini kami berdiri menjadi umat-umat yang kudus dan benar, sesungguhnya bukan karena kami dapat menguduskan diri kami atau membenarkan diri kami di hadapan Allah, tetapi karena Engkaulah yang telah menguduskan, membenarkan kami, bukan karena kami baik, tetapi karena Engkau penuh dengan kasih karunia kepada kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang dahsyat dan ajaib. Kami mau sambut Tuhan, kami mau peringati lagi karya Kristus terhadap dosa kami melalui kelahiran-Mu dalam bulan ini. Dan kami mau persiapkan diri kami memberi syukur yang terbaik atas apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengar
warta kegiatan kita sepanjang 1 minggu ini. Bapak Yeski sebagai Ketua Panitia Natal akan menyampaikan beberapa hal kepada jemaat Tuhan. Saya persilahkan Pak Yeski. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Saya mewakili teman-teman panitia akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan acara Malam Natal dan Malam Tahun Baru. Bapak Ibu, saudara sekalian, ibadah Natal akan dilakukan pada tanggal 24 Desember 2021 jam 18 atau jam 6 sore. Saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara untuk datang lebih awal. Karena ibadah mulai jam 6, mungkin bisa datang lebih awal karena nanti akan ada foto booth per keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, per keluarga nanti akan dapat jatah foto dan nantinya akan dicetak dan diserahkan pada waktu malam tahun baru. Dan yang kedua, datang lebih awal karena nanti tiap-tiap kursi akan diberi nomor. Jadi Bapak Ibu yang mau duduk di depan bisa datang paling awal gitu ya. Jadi nanti silakan menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang Bapak Ibu Saudara terima. Dan yang selanjutnya, kami dari Panitia Natal mengadakan lomba. Jadi menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut lomba ini. Lombanya adalah lomba membuat video untuk ucapan Natal dan Tahun Baru. Nah, ada kriteria untuk dilombakan dan nanti untuk penilaian juga bagi panitia, yaitu bikinlah video yang sekreatif dan seunik mungkin tentang ucapan Natal dan Tahun Baru. Durasinya maksimal 30 detik. Nanti video yang dibuat boleh di tag ke Instagram atau Facebook GKB Bahtera Hayat. Nama Facebooknya dan Instagramnya tertera di LCD ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Lalu untuk batas pengumpulan video lombanya pada tanggal 24 Desember itu maksimal. Sudah ditutup pengumpulan videonya. Nanti Bapak Ibu kalau ada kesulitan bisa menghubungi saudari Lia atau Giovanni. Yang terakhir, untuk ibadah Natal, persembahan tidak akan diberikan seperti ibadah pada biasanya. Nanti persembahan akan dipandu oleh pemimpin ibadah atau worship leader. Tadi yang saya bilang yang terakhir, ternyata ada yang terakhir lagi saudara-saudara. Paling terakhir ini. Paling terakhir adalah pengumuman untuk ibadah malam tahun baru diadakan pada tanggal 31 Desember jam 7 malam sampai selesai. Mari Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau jemaat sekalian bisa ikut hadir dalam perayaan malam Natal dan malam tahun baru. Kiranya kita bisa menerima damai sukacita Natal bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yes, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk khusus malam Natal, jadi sempat saya mendengar bahwa nanti kita akan dikasih nomor. Bukan berarti kalau Bapak Ibu pengen di belakang terus akhirnya telat, jangan ya. Maksud saya gini, yuk untuk untuk ibadah ini manut dengan nomor-nomor yang ada deh, nggak harus yang pada hadir di situ. Nggak, sekali ini aja datang lebih awal, foto duduknya sesuai dengan nomor ya, setuju ya Bapak Ibu, supaya semua berjalan dengan baik. Nah, kalau di sini penuh baru nanti atas akan diisi. Jadi tolong jangan memilih untuk terlambat, tetapi kasih supaya kita bisa acara tepat waktu, selesai tepat waktu seperti tahun lalu.
Bapak Ibu dan saya diberikan apresiasi oleh aparat, kok tepat waktu dan baik acaranya. Wah, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya, ini menolong kita untuk, kita dihargai karena kekristenan itu orangnya taat. Dan waktunya luar biasa, nggak pakai molor ya. Kita akan meriahkan bersama-sama. Beberapa pengumuman sepekan ya. Bukan link Zoom ya kayaknya ya. Link Superbook. Ya. Jadi hari ini sekolah minggu akan dilakukan seperti biasa, membagikan link Superbook. Kemudian hari Selasa latihan paduan suara Bapak Ibu. Ya mohon didengarkan ya Bapak Ibu yang sudah ikut paduan suara. Kita hari Selasa akan bekerja jauh lebih keras. Ya. Pahami lagunya dan variasi lagu-lagu aransemennya akan kita lakukan Selasa depan. Jadi bersama-sama di tempat ini. Next. Hari Kamis tetap ada ibadah KTM yang dilayani oleh Ibu Eni, pemimpin pujian, doa syafaat Bapak Joko Surono, Asar Bapak Sigit dan Bapak Ristiono. Di tempat ini 6:30 malam. Kemudian hari Sabtu latihan pemuji dan pemusik untuk ibadah pagi. Petugas ibadah umum, pujian Ibu Iwandita, singer Ibu Thomas dan Ibu Ardi. Pemusik Bapak Walen, Saudara Nathan, Saudara Ian, dan Saudara Benaya. Asar Bapak dan Ibu Ristiono, LCD Saudari Elis. Ya. Mari kita semarakkan ibadah kita. Dan mohon doa juga, Bapak Ibu hari ini jam 6 sore, pos PI kita di Mayong, Jepara juga akan mengadakan ibadah Natal. Yang dihadiri oleh aparat desa setempat. Jadi sudah dikatakan bahwa harus prokes, kemudian pembatasan orang. Tetapi kemudian dari aparat-aparat itu malah pengen datang ya. Baik RT, RW, Pak Lurah datang, Kadus datang, tua-tua di situ mau datang. Puji Tuhan. Doakan supaya acara nanti malam berjalan dengan lancar, supaya pos PI kita jadi berkat dan siap didewasakan dan mereka akan maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi saya sudah tawarkan ke pengurus dan tidak ada yang bisa ikut karena pulangnya larut malam, tidak apa-apa. Doakan kami, saya dan istri akan berangkat, baik berangkat maupun pulang, biarlah dalam lindungan Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, begitu juga doakan untuk minggu depan setelah ibadah, siangnya kami akan berangkat ke Malang untuk ngisi Natal Sinode, hari Seninnya langsung pulang. Jadi doakan kami dengan kesehatan kami, supaya diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, tidak sakit, semuanya sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang luar biasa itu hadir bagi kita. Dan kita menikmati kasih dan kemurahan Tuhan hari demi hari. Selalu ada pertolongan, selalu ada kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Layaklah Dia disembah, layaklah Dia puji. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, setiap hati menyembah Tuhan. Sembah Tuhan, Yesus. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji ya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi sembah ya Tuhan, sembah Engkau Tuhan dan puji, haleluya.
Kami sembah Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan yang bertahta dalam hati kami, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang dekat dengan hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih, Engkau sangat baik bagi kami. Kami menengadakan tangan kami di hadapan Tuhan kepada Allah yang baik, Allah yang berdaulat. Mari berdaulat atas hidup kami. Tuhan, tuntun langkah-langkah kami, pegang hati kami Tuhan, supaya kami hanya tertambat kepada Tuhan. Iman kami tetap teguh dengan berbagai macam persoalan-persoalan hidup kami. Mata hati kami tetap tertuju kepada Tuhan dan tidak bergeser dari pandangan kami. Karena Engkau batu penjuru kami, Allah yang menyelamatkan kami. Kami tetap percaya Tuhan Yesus baik bagi kami. Kalaupun hari ini ada beberapa di antara kami masih belum melihat jalan keluar atas persoalan kami, kami tetap mau berkata bahwa Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah. Terimalah berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia keselamatan dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, ketiganya yang esa memberkati engkau. Diberkatilah pribadi lepas pribadi, makin cinta Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberikan kebahagiaan dan keharmonisan. Diberkatilah ekonomi keluargamu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah sekolahmu, studimu. Dan diberkatilah kesehatanmu, makin sehat, makin baik oleh karena kemurahan Tuhan. Apapun yang kau rancangkan untuk kemuliaan Tuhan, diberkati Tuhan dan dibuat menjadi berhasil. Sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya, beriman bersama berkata, amin. Tuhan berkati, beri salam satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.